Berarti nanti sendiri kali ya, Mbak? Sebentar menunggu akses ini Pak. PP baru masuk. Satu, dua, tiga. Baik. Ini. Baik Bapak dan Ibu, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam dan bahagia. Hari ini kita patut bersyukur pada Allah Ta'ala atas segala limpah nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di siang hari ini sesuai dengan rencana yang sudah kita tetapkan sebelumnya, kita melaksanakan vikon sinkronus pada alur belajar yang kedua, yaitu eksplorasi konsep. Semoga semua yang kita rencanakan kali ini dapat membawa keberkahan untuk kita, memberikan manfaat kepada kita sebagai seorang pendidik yang nantinya akan menjadi aktor perubahan dalam bidang pendidikan. Bapak dan Ibu, pada sesi ini kita akan melaksanakan refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro, forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD. Bapak dan Ibu, sebelum kita melangkah jauh selama 6 bulan ke depan, perkenalkan saya sebagai fasilitator yang akan mendampingi Bapak Ibu. Nama saya Supratman. Saat ini saya bertugas sebagai kepala sekolah di Negeri Kalipuru dan juga merangkap SMP Negeri 4 Satu Atap Karangsambung. Menjadi instruktur nasional pada program PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kemudian pada tahun 2021 menjadi pengajar praktik angkatan 2. Kemudian di tahun 2022 menjadi fasilitator di angkatan 7 dan saat ini menjadi fasilitator di angkatan 11. Bapak dan Ibu, sedikit perkenalan dari saya. Saya hari ini tinggalnya di Kota Kebumen, tepatnya di perumahan Mega Biru 2.
Kalau dari kota Kebumen, di alun-alun Kebumen itu ke utara kurang lebih 500 meter. Itu Bapak Ibu perkenalan dari saya. Dan sebelum kita lanjutkan ke diskusi kita, ke sesi kita, mohon walaupun kemarin sudah perkenalan lewat WA Group, saya minta waktu kepada Bapak Ibu semuanya untuk memperkenalkan diri, tugas di mana, kemudian tempat tinggalnya di mana. Dari nama, kemudian tempat tinggal dan mengajar. Oke, disilahkan dari siapa terlebih dahulu? Mungkin dari Pak PP dulu, Pak Lukman. Silahkan Pak Lukman. Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Abdul Aziz. Sekarang menjadi guru matematika di SMK 2 Purbalingga. Jadi di Purbalingga, sekarang tinggalnya di Bojong Sari, dekat objek wisata Wapung. Alhamdulillah. Nanti kapan-kapan bisa mampir nih. Monggo. Kami tempat tinggal ya, Bojong Sari ya. Nggih. SMK 2 Purbalingga. 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 Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diikuti CGP-nya Mas Lukman. Siapa dulu silakan. Monggo Bu. Siapa Bu Ami apa Bu Febrina. Silahkan Bu Febrina. Ya. Oke, baik, terima kasih Bapak. Perkenalkan, nama saya Febrina Ramadhani. Tempat tinggalnya ada di Kalikabong. Kemudian kebetulan saya mengajar matematika sama dengan Pak Lukman, dan saya bekerja di sekolah SMP Negeri 2 Purbalingga. Mengajarnya di SMP Terima Negeri 2 kasih. Purbalingga. SMP Negeri 2 Purbalingga. 2 Purbalingga. Terima kasih. Sama-sama Pak. Selanjutnya. Saya nih Pak. Yo, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ami Agustin. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Karangreja. Kemudian tempat tinggal saya berada di Desa Bobot Sari, RT 4 RW 12, Kabupaten Purbalingga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ami. Bobot Sari ya. Salam. Iya Pak. SMP Negeri 2. SMP Negeri 3 Karangreja. Ya, tadi yang Febrina yang SMP Negeri 2. Ini Bu Ami yang SMP Negeri 3 Karangreja. Oke, terima kasih. Selanjutnya Putri Hasanah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Hasanah, biasa dipanggil dengan sebutan Putri oleh anak-anak. Saya mengajar di SD Negeri 1 Bojong, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga. Tempat tinggal saya di Desa Bojong, jadi jarak rumah dengan sekolah hanya sekitar 1 km, Bapak. Bisa jalan kaki. Alhamdulillah. Terus rumah saya deket itu Pak, jadi sebelum rest area stroberi, masih ada di bawah. Kalau Bapak piknik ke stroberian, bisa pindah ke tempat saya, ke gubuk saya. Seperti itu dulu, terima kasih.
Terima kasih Putri. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo, Kebun stroberi itu yang Purbasari ya bukan? Itu Bapak Serang. Jadi arah ke Gunung Slamet. Oh iya. Kan ada Purbasari apa itu? Kebun. Ada Bapak. Nggih. Itu Purbayasa Bapak yang Oh, itu Purbayasa. akuarium. Iya. Akuarium raksasa itu. Iya, ya. Nggih. Oke, terima kasih Putri. Kapan-kapan insya Allah. Nggih, sama-sama Bapak. Selanjutnya Terima Putri kasih. Kurnia, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Kurnia Setiasih. Panggilannya Bu Dwi, tugasnya di SD 2 Bumisari, Kecamatan Bojongsari. Tempat tinggalnya Pak Kuman berarti itu masih satu kecamatan dengan dinas saya. Namun tempat tinggal saya di Bobocari sepertinya tetanggaan sama Bu Amin. Gini Bu, ketinggalan buat asing. Nggih, Bu, Bertetangga nggih. ketemu di sini ya. Namun saya pendatang, nggih, asli saya Purbalingga yang tadi dibahas tentang Purbasari, yaitu saya sebelum Purbasari tapi dari arah sini sebelum dari kota Purbalingganya Pak, Kecamatan Padamara. Baik, Oke, itu saya masih asing. perkenalan singkat dari saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi. Sekarang Bu Evi Sri Subekti, silahkan Bu Evi. Bu Evi, open mic dulu Bu Evi. Pak Lukman ini mendampingi Sri Kandi Pak Lukman. Mungkin sinyal saya apa yang ya. Bu Evi, mic-nya belum dinyalakan. Belum open mic Bu Evi. Bu Evi. Pak Priyo. Dilanjut Pak Priyo dulu boleh, silahkan Pak Priyo. Oke, terima kasih. Apakah suara saya kedengaran ini Bapak Ibu? Alhamdulillah kedengaran. Alhamdulillah jelas Pak. Oke. Lancar. Terima kasih waktunya Pak Platman dan teman-teman semuanya, Pak Lukman Orjis selaku PP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah siang hari ini kita perdana temu di ruang diskusi eksplorasi konsep. Namun sebelumnya perkenalkan nama saya Priyo Patmono. Alamat saya dari Desa Jompo, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Kemudian tempat kerja saya di SMP Negeri 2 Karangjambu, Desa Danasari. Kemudian pada kesempatan yang baik ini mohon izin Bapak Ibu semuanya sambil kita berkenalan, sambil mengenal muka Bapak Ibu semuanya, sehingga jalinan kerjasama kita di kelas 384 dengan Fasil Pak Supratman bisa nanti selama 6 bulan bisa ke depan dapat melaksanakan kegiatan dengan baik. Untuk rumah Jompo ketika Pak Pratman mau ke Purbalingga lewat jalur Sokaraja masuk ke gerbang Kabupaten Purbalingga itu belok kanan masuk ke desa.
Jarak tempuh dari rumah ke sekolahan kurang lebih 1,5 jam, Bapak. Jadi saya di bagian selatan, sekolah di bagian utara. Oke. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prio ini pejuang jalan ini ya, laju ya. 1,5 jam, Masya Allah. Sehat-sehat Pak Prio. Terima kasih Pak Rahman. Oke, lanjut CGP-nya Pak Prio. Siapa terlebih dahulu? Silakan. Oh, ini Bu Evi sudah ready apa belum Bu Evi ini? Oh, Bu Eli dulu, Bu Eli. Silakan Bu Eli. Silakan siapa dulu? Bu Eli, Bu Eka, udah pada ready? Oke, silakan. Bu Eka dulu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Verenita Pujono. Saya ngajarnya di SMP 3 Karangreja. Jadi bareng sesekolahan ini satu. Halo Bu Ami. Halo. Beda PP ya. Beda PP. Kebetulan matematika juga ini sama dengan Bu Febri. Ya. Wah, ini orang-orang hebat nih di sini nih. Ya. Luar biasa. Rumahnya Majapura, arah SMA negeri. Ya. Kota ya Bu? Ya, kota. Kota Dagang, Topot Sari. Ada gang. Terima kasih perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan, silahkan. Bu Febri. Oh, Bu Evi sudah ready, Bu Evi. Boleh Bu Evi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal nggih Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Evi Sri Subakti. Tempat instansi saya mengajar di SMP Negeri 3 Pengadegan. Alamat saya di Nangka Sawit, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga. Mohon bimbingannya Bapak Ibu semuanya. Sama-sama Bu Evi, terima kasih. Bu Febri, sudah ready? Atau Bu Eli? Sudah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu guru hebat semuanya, nggih. Perkenalkan, saya Febri Afriani, bertugasnya di TK Pertiwi 3 Purbasari. Mungkin satu-satunya di sini yang menjadi guru TK. Saya nggih, Pak. Nggih, Bu. Semangat. Nggih, mohon bimbingannya kepada semuanya, nggih. Alamat rumah saya masih satu dusun dengan sekolah saya. Sekolahnya hanya berjarak 5 menit, Pak, kalau jalan kaki, dekat banget. Alhamdulillah. Nggih, di Desa Purbasari, RT 1 RW 1, Kecamatan Karangjambu, Purbalingga. Dan mohon izin nggih Bapak fasilitator sama pengajar praktik sedikit menceritakan kondisi saya, situasi saya saat ini. Kebetulan saya sedang hamil, Pak. Ini usia sudah 9 bulan dan masuk HPL-nya tanggal 25 bulan ini. Jadi alhamdulillah, mohon izin nanti kalau misalnya sedikit menghambat Bapak dan Ibu semua, mohon dimaklumi nggih, Pak. Siap. Oke. Terima kasih. Bijaksana insyaallah. Nggih. Matur nuwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Mbak Febrina.
Febri dan Febrina. Febrina ya, sudah siap belum? Saya tadi sudah, Pak. Beda ya, sudah di Pak Lukman ya? Maaf. Bu Eli. Bu Eli? Sepertinya belum terhubung Bu Eli. Selanjutnya yang saya salah sebut gendernya. Mas Andi. Halo Mas Andi. Cek. Ya. Apakah suara saya terdengar, Pak? Terdengar. Bagus. Okay. Izin, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Firda Indira Rosandi. Alamat saya di Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Jadi saya lintas kota dari Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pemalang. Saya berdinas di SD Negeri 1 Karangjambu, Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga. Mohon bantuannya semua kepada PP, Pak Kepala Sekolah Pak Priyo Patmono, dan Pak Kepala Sekolah Pak Supratman, dan teman-teman semuanya untuk 6 bulan ke depan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Andi. Saya nyebutnya sekarang bukan Mbak Firda ya, nyebutnya. Ya, Pak. Itu sudah menjadi hal biasa, Pak, memanggilnya seperti itu. Kalau belum on kan belum tahu gitu. Sama saya. Tahunya Firda. Tak kira Mbak itu loh. Oke, terima kasih. Yang belum siapa tadi? Ya, ini waktu sudah. Mas Abdul Najab. Helmi. Oke, silakan Mas Helmi. Mohon maaf, izin mengenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Abu Najah. Saya berdinas di instansi SMK Negeri 1 Karanganyar, Purbalingga, sebagai guru bimbingan dan konseling. Alamat saya di Patemon, Bojongsari, mungkin dekat dengan rumahnya Pak Lukman, nggih. Salam kenal, Pak. Nggih, mohon bimbingannya Pak Fasil, nggih, Pak Supratman, PP juga Pak Priyo, mohon bimbingannya Bapak Ibu guru penggerak semua. Saya kayaknya di sini paling bocah gitu, Pak. Salam kenal, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Helmi, tetap semangat. Maju bersama. Mari bergerak dan menggerakkan. Oke, yang belum, Bu Eli, silahkan Mbak Eli. Apakah suara saya terdengar, Pak? Ya. Terdengar. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Eli Antani dari SMP Negeri 41 Atap Karangjambu. Saya mengajar seni tari, Pak. Mata pelajaran seni tari. Background-nya dari pendidikan seni tari. Kemudian rumah saya di Banjarkerta, Karanganyar. Jarak dari rumah ke sekolah itu ada 22 km, Pak. Saya di Karangjambu bareng dengan Pak Priyo. Kalau Pak Priyo di SMP 2, saya di SMP 4. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf, di sesi yang pertama ini kita molor 30 menit berarti ya untuk perkenalan, belum sampai ke materi. Ikhlas ya Bapak Ibu ya. Insyaallah, Pak. Oke, baik Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan kita, saya ingin mengembalikan konsentrasi kita agar kegiatan yang kita lakukan ini benar-benar bermakna. Maka Bapak Ibu harus konsentrasi dulu. Share screen saya terlihat Bapak Ibu? Terlihat Pak. Terlihat Pak. Oke, silahkan Bapak Ibu lihat gambarnya, temukan ada beberapa hewan yang tersembunyi di dalam
di balik gambar tersebut. Coba temukan ada berapa. Tidak disebut dulu, dilihat dulu. Jadi waktu 1 menit. Oke, silahkan yang bisa menyebutkan salah satu saja, masing-masing satu maksudnya, satu orang menyebutkan satu nama hewannya. Siapa dulu silahkan? Oke, Mbak Evi. Tikus, Pak. Oke, di bagian mana tikusnya? Di bawah. Ya. Yang paling bawah ya. Tinggi, paling bawah. Oh, sip. Siapa lagi, Mbak Eka Ferianto? Penguin tuh, penguin. Penguin, sip. Yo. Kemudian Putri. Kuda, Bapak. Kuda, Ya, oke. dia yang berwarna putih. Oh, warnanya putih, oke. Selanjutnya, Mbak Eli. Kucing, Pak. Kucing, warnanya? Kucing di bawahnya, yang paling bawah itu yang warna putih, Pak. Oke, bagus. Kemudian Febriana. Ada gambar gajah, Pak. Iya, paling gede ya. Ada yang berfokus pada yang paling kecil, ada yang fokus yang paling besar nih. Yuk, Mbak Bu Eka. Sudah tadi. Oh, sudah ya? Ini Boleh, masih... boleh. Boleh, boleh. Itu ikan yang kecil banget. Iya, yang warnanya? Putih. Putih. Oke, lanjut. Siapa lagi? Ular, Pak. Ular. Bagian mana, Bu? Bagian depan itu yang hitam. Bagian? Depan. Apa itu? Depan gajah. Ular. Belalai ya. Oke. Yuk, yang belum menyebutkan, sebutkan lagi. Monyet, Pak. Monyet, mana monyet? Itu yang di punggungnya gajah. Yang atas? Iya. Apa yang bawah? Di punggungnya berarti yang paling atas? Yang ini, yang di sini. Nggih. Oh, itu. Ini? Ini, Pak. Iya, Ini? yang ini. Yang ini? Ini ada kepala, ya. Nampak ada monyetnya. Ininya? Iya. Oh, gitu. Oke. Ada lagi? Siapa yang belum menjawab? Pak Helmi, Mas Helmi, Mas. Iya. Itu ada capung, Pak. Wah, pinter. Ini ya? Yang kecil ya? Atasnya kuda persis itu, Pak. Oh, ini? Nah, nggih. Oh, iya. Capung. Yuk, siapa lagi yang belum? Masih ada yang belum Ikan, disebut? Pak. Ikan yang mana? Ikan pari, ikan kembung ikan itu, pari. Pak. Yang ini ikan pari ya maksudnya ya? Kembung. Oke, seperti ikan pari. Mana ikan kembungnya? Itu yang itu ikan kembung menjadikan apa mata. burung sih ya? Saya melihatnya burung yang di mata ya. Iya, yang di mata ini. Ini? Oke, itu kalau di zoom menyerupai ikan, Pak. Ikan ya? Itu ikan. Iya, betul. Ikan, betul. Di bawah Sudah kuda disebut ada, tadi. ada hewan anjing napa nggih? Anjing, iya. Di mana, Bu? Di bawah kuda. Di mana? Di bawah kuda. Yang hitam. Oh, ini. Ada gambar seperti gambar Ya. anjing. Atas kucing. Oh, Kucing. Oke, masih ada yang Di belum. atas kucing di bawah kuda. Oke, satu lagi. Lumba-lumba itu, Pak, di bawah belalai. Lumba-lumba. Lumba-lumba. Ini. Lumba-lumba di bagian belalai. Oh, nggih. iya. Terus masih ada lagi? Masih ada lagi? Masih ada yang belum terjawab satu nih, belum terlihat, belum disebut. Ikan di ekor apa nggih, Pak? Kelelawar napa nggih, Pak? Ini. Iya, itu ikan. Penguin. Mana kelelawar ini maksudnya? Yang di atas sendiri itu seperti kelelawar kalau di penampakan saya. Oh gitu. Tadi yang ada yang nyebut monyet, Iya, ada yang iya. kelelawar gitu ya. Ada yang nyebut ikan pari. Ikan pari. Ah, ikan pari betul. Ada lagi yang belum disebut, Bapak Ibu? Ada. Penguin apa nggih, Pak? Sampun apa dereng? Ini anu apa? Sudah.
Yang bawah. Oh, Yang sudah. kecil banget ini. Yang kecil banget. Yang di atasnya Di kuda. atas kuda apa? ini, yang ini. Apa ini? Bawah. Ini sudah. Ini apa namanya? Ini. Ya. Capung sudah tadi. Ya, capung. Sudah disebut. Udah, ya. Ada lagi? Ada tikus, Pak. Sudah, pertama kali ini. Sudah. Disorot pertama. Ada lagi? Ya. Ini gambar apa ini? Hewan apa? Kayak banteng sih. Iya, betul. Kepalanya itu. Kepala banteng ya. Iya. Iya, Bapak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Plus untuk Bapak Ibu hari ini. Ya, saya buat ini tujuannya untuk mengembalikan konsentrasi Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu tadi di sekolah masing-masing memiliki banyak problem, banyak tugas, rapot belum selesai mungkin, atau sedang ngurus P5-nya, dan seterusnya. Nah, harapan saya, baik yang sudah di rumah maupun yang masih di sekolah, bisa lebih konsentrasi lagi ketika kita melaksanakan meet hari ini. Itu ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu agenda kita pada siang hari ini. Yang pertama tadi kita sedang proses ini pembukaan, kemudian nanti ada refleksi kritis CGP, ya kita kurang lebih waktunya 40 menit, kemudian dilanjutkan dialog diskusi, ya antar CGP, antar teman Bapak Ibu selama 20 menit tentang pemikiran KHD. Kemudian terakhir nanti ada refleksi dan umpan balik, dan dilanjutkan terakhir yaitu sesi penutup. Bapak dan Ibu, tujuan belajar kita di siang hari ini yaitu peserta mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran atau filosofi pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Selanjutnya Bapak Ibu, konsideran kita berada di ruangan ini, mari Bapak Ibu suasana yang positif, yang kolaboratif. Kita kedepankan hal-hal positif kita munculkan. Kemudian Bapak Ibu munculkan empati dalam diri Bapak Ibu ketika sedang berdiskusi. Selanjutnya, ketika Bapak Ibu ada yang teman yang sedang berbicara atau menyampaikan gagasan atau menyampaikan pendapatnya, silakan teman-teman yang lain untuk bisa mendengarkan. Kemudian siapkan buku catatan, barangkali ada hal yang memang penting untuk dicatat, baik dicatat sebagai pengetahuan maupun dicatat sebagai bahan pertanyaan atau dialog. Selanjutnya, ketika Bapak Ibu akan menyampaikan gagasannya namun belum mendapat giliran, mohon untuk bersabar, disimpan terlebih dahulu. Dan selanjutnya, apa yang terjadi di sini akan tertinggal di sini. Maksudnya, hal-hal yang baik kita ambil, hal-hal yang buruk kita tinggalkan. Ambil pelajaran dari kegiatan yang kita lakukan. Demikian ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, kesepakatan kelas kita. Yang pertama Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu tidak melakukan rekod atau merekam kegiatan kita. Karena kegiatan kita ini difasilitasi oleh negara dan menjadi rahasia bagi negara. Kemudian Bapak Ibu ketika belum diberi waktu untuk berbicara, di mic-nya di mute. Kemudian jika memang tidak ada kendala, nyalakan kamera. Tapi kalau memang ada kendala sinyal misalnya, saya maklumi. Kemudian ketika Bapak Ibu akan menyampaikan gagasan, mohon raise hand terlebih dahulu. Lalu ambil catatan-catatan yang memang dibutuhkan. Kemudian on time, dan alhamdulillah tadi secara umum
Sudah on time, hanya ketika saya melihat di bagian submit ternyata belum saya klik, padahal teman-teman sudah antri untuk masuk. Mohon maaf saya lagi. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, keluarkan ide, pemikiran, dan rasa keingintahuan Bapak Ibu. Ya. Rasa keingintahuan Bapak Ibu, curahkan sebagai bahan diskusi. Kemudian Bapak Ibu berada di room ini, hadirkan kesadaran diri, fokus dan empati dalam berdiskusi. Cukup ya untuk kesepakatan kelas kita hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu, materi kita pada modul 1.1, peta konsepnya yang pertama yaitu interpretasi tentang pemikiran KHD. Ada cipta, rasa, karsa dan karya. Ya. Yang itu semua akan membentuk sebuah budi pekerti. Kemudian di tujuan pembelajarannya peserta mampu memahami pemikiran KHD Ki Hajar Dewantara, mengenal tujuan dan asas pendidikan. Kemudian peserta menganalisis konsep-konsep pemikiran KHD berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak pada murid. Lalu ada juga potret pendidikan Indonesia pada zaman kolonial dan pendidikan saat ini. Kemudian kerangka pemikiran KHD terdiri dari dasar-dasar pendidikan, kemudian metode Mentosari, ada Frabel dan Taman Anak. Ini kerangka pemikiran KHD. Dilanjutkan ada bagian asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu ada pendidikan dan pengajaran. Bapak Ibu sudah menuangkan dalam gagasannya mulai dari diri, dan sudah saya baca. Terima kasih, literasi Bapak Ibu sangat bagus. Ya. Selanjutnya di dalam modul 1.1 ini Bapak Ibu memahami bahwa ada kodrat yang memang menjadi bawaan ya dari Allah ya, oleh kita, yaitu adanya kodrat alam dan adanya kodrat zaman. Tidak bisa diubah, namun hanya bisa ditebalkan, yaitu berupa sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kemudian di sana juga dijelaskan isi dan irama. Kemudian ada juga dasar pendidikan yang menuntun. Nah, nanti akan kita diskusikan di forum ini. Pendidikan yang menuntun. KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani dan pendidik sebagai seorang pamong. Tadi juga sudah saya baca, sudah menyebut pendidikan sebagai seorang guru sebagai petani, guru sebagai pamong, sudah ada yang menyampaikan. Itu peta konsep dalam modul 1.1. Selanjutnya Bapak dan Ibu, sebelum memulai diskusi, mari sejenak mengingat kembali apa yang telah Bapak Ibu pelajari dan refleksikan pada kegiatan asinkronus mandiri, yaitu mulai dari diri dan eksplorasi konsep di LMS. Saya beri waktu 1 menit. Baik, Bapak dan Ibu, setelah Bapak Ibu mengingat kembali, kemudian merefleksikan pemahaman yang sudah Bapak Ibu baca, Ibu pelajari di tahap yang pertama, kita akan memulai berdiskusi. Bapak dan Ibu, ada usulan kesepakatan dalam forum diskusi, khusus dalam forum diskusi. Yang pertama, Bapak dan Ibu diberi kesempatan 3 menit untuk menyampaikan cerita atau pendapatnya.
Ya, setiap CGP mendapat waktu kurang lebih 3 menit. Kemudian CGP saling memaparkan cerita atau pandangan pribadi dan dan tanggapan atas paparan dari CGP lain. Jadi setelah teman yang lain memaparkan ceritanya, menyampaikan cerita, maka CGP yang lain boleh memberikan tanggapan dan pandangannya. Kemudian ketika Bapak Ibu akan menyampaikan pendapat, mohon untuk raise hand. Yang keempat, gunakan tombol chat untuk bertanya atau memberikan komentar terkait pendapat peserta lain apabila Bapak Ibu belum mendapat kesempatan atau tidak mendapat kesempatan. Selanjutnya, Bapak Ibu diminta untuk konsisten waktu. Kemudian saya nanti akan menghentikan CGP jika memang dalam menyampaikan pendapat melebihi waktu. Ini usulan kesepakatan dalam forum diskusi. Apakah bisa disepakati Bapak dan Ibu? Bisa. Bisa. Bisa, Pak. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita akan memulai diskusi kita, curah pendapat kita, curah gagasan kita. Ya. Terkait apa yang akan kita diskusikan hari ini? Yang pertama, ceritakan dengan singkat apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana kata menuntun Bapak Ibu maknai dalam konteks sosial budaya di daerah Bapak Ibu. Apa yang dapat Bapak Ibu lakukan atau wujudkan untuk pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah Bapak Ibu. Yang ketiga, mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran Bapak Ibu sebagai seorang pendidik. Bisa dipahami Bapak dan Ibu? Baik, untuk sementara ini Pak PP, Pak Lukman dan Pak Brio cukup menjadi pendengar lebih dahulu, ya. Belum kami beri kesempatan untuk menyampaikan gagasan khusus untuk CGP. Baik, ya. Bapak Ibu akan raise hand atau saya beri urutan sesuai yang saya minta. 3 menit waktunya setiap CGP. Ada pendapat? Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Bapak. Oke, mau raise hand atau urutan saya yang mau nyebutkan? Coba sekarang kita tes raise hand-nya jalan nggak masing-masing. Silakan raise hand semuanya. Oke. Ya, berarti bisa raise hand semua. Baik, tidak usah diturunkan ya Bapak Ibu. Saya buka raise hand dari yang paling atas. Putri Hasanah. Silakan Bapak, Bu Putri untuk bisa menyampaikan refleksinya apa yang sudah Bapak Ibu dapat dari alur mulai dari diri dan eksplorasi konsep. Silakan. Baik Bapak, di sini saya benar-benar baru belajar. Jadi mungkin pendapat saya
masih belum masuk sesuai dengan harapan Bapak, tapi saya sangat senang karena bisa ikut belajar dalam CGP ini. Jadi nanti mohon maaf nih Bapak, jika jawabannya belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Jawaban saya tadi malam itu, menuntun yang dimaksud di sini adalah pendidik itu sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Penerapannya itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Seperti itu, Bapak. Mungkin ada yang menambahkan, teman-teman? Masih ada waktu, Bu. Silahkan. Putri. Oke, baik Bapak. Saya lanjutkan lagi untuk kata menuntun tadi. Jadi pendidik itu diibaratkan sebagai petani, apa yang sudah tadi Bapak sampaikan, menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat alam yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, jadi bukan dasarnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat alam. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari di kelas saya, untuk karakteristik sebenarnya tidak boleh itu ya Pak, di sini harus berpihak kepada murid gitu ya. Untuk kodrat alam itu, latar belakang siswa saya itu ada yang dari keluarga yang kebetulan sudah mampu dan ada yang dari keluarga mungkin masih kurang gitu dalam artian itu untuk ekonomi, sehingga untuk kondisi kepribadiannya itu berbeda-beda. Ada yang sudah baik dari segi perilaku, ada yang masih harus kita bimbing begitu. Nah, tugas guru di sini untuk saya, untuk anak yang perilakunya sudah baik, kewajiban kita adalah selalu membimbingnya ke arah yang lebih baik lagi. Jadi mereka sudah punya bekal kebaikan yang ada pada dirinya, dan tugas kita itu untuk memupuk supaya kebaikan-kebaikan itu akan tetap bertumbuh sesuai dengan apa yang diharapkan dari kita gitu, sesuai dengan tumbuh kembangnya. Kemudian untuk yang kebetulan dari keluarga yang kurang mampu atau yang latar belakangnya belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, tugas kita adalah membimbing agar budi pekerti atau pertumbuhan dari perilaku anak-anak tersebut menjadi baik atau selaras dengan budi pekerti yang ada pada budaya kita, yaitu masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan kebudayaan budaya timur. Begitu Bapak. Terima kasih Bu Asana. Tepuk tangan untuk Bu Asana. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon ditambahkan. Tadi baru 1 menit sudah berhenti. Ketika ditambahkan nggak berhenti-berhenti. Baik, terima kasih Bu Asana. Selanjutnya Mbak Eka Ferianita. Silakan Mbak Feri. Mbak Eka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menurut saya, makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Ya. Menurut pengalaman pribadi, tingkat kemampuan anak kan berbeda-beda, sehingga kita harus menuntun berdasarkan kemampuan anak tersebut. Contoh yang pernah dan sering dilakukan pada saat di kelas pun, apalagi saya matematika ya Pak, jadi cenderung
telaten dalam hal menuntun anak itu secara langsung satu demi satu. Tidak terlewatkan, walaupun sebenarnya membutuhkan waktu yang lebih lama, tapi cukup efektif kepada anak-anak tersebut. Kemudian untuk menuntun dalam konteks sosial budaya terkait dengan pendidikan karakter mungkin mengarah kepada sikap anak sehari-hari di dalam maupun di rumah, di dalam sekolah maupun di rumah maupun di lingkungannya. Kemudian mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, mendidik anak disesuaikan dengan zamannya memang. Seperti sekarang anak lebih cenderung menggunakan HP, maka kita harus pandai-pandai menerapkan pembelajaran ataupun materi ataupun informasi dengan sebaik mungkin untuk saat ini. Jikalau mereka menggunakan HP, ya kita lebih tepatnya, ya, misalnya anak-anak suka sekarang lebih pintar malah daripada saya itu menggunakan Canva ataupun kuis-kuis yang menggunakan aplikasi. Itu betul-betul sudah saya terapkan lah beberapa akhir-akhir ini setelah saya mengetahui kuisis misalnya. Itu benar menerapkan secara langsung. Tidak selalu seperti saya sekolah dulu gitu ya, Pak. Kalau saya dulu sekolah belum mengenal HP, belum mengenal banyak teknologi, mungkin hanya sekedar membaca. Kalau sekarang anak suruh membaca kan kurang gitu, Pak, harus diiringi dengan itu. Dan misal Bu bosan gitu, ya harus ditampilkan walaupun itu beberapa menit saja di kelas maupun untuk di rumah masing-masing. Kemudian yang keempat tadi mengenai relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berhamba pada anak. Nah ini tadi sedikit sudah saya singgung, jadi apa sih maunya anak gitu? Apa sih kemampuan anak sampai di mana anak nyambung dengan apa yang kita bicarakan, barangkali seperti itu. Sehingga harus kita tarik benang merahnya barangkali. Oh anak kayak sekarang pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Jadi oh anak lebih suka mendengar atau lebih suka dengan visual ataupun kinestetik dan sebagainya itu Pak. Kurang lebih untuk yang menghamba itu seperti itu Pak. Terima kasih Itu dari saya. Oke. Selanjutnya Mas Andi silakan. Mas Andi? Iya Pak, izin Pak. Iya. Oh ya, sebelum Mas Sandi menyampaikan gagasannya, mohon Bapak Ibu catat hal-hal yang disampaikan oleh rekan, lalu apa yang perlu didiskusikan, begitu ya. Ada yang mungkin tidak sependapat atau mungkin akan menebalkan kembali, gitu ya. Terima kasih. Silakan Mas Sandi. Oke. Baik, terima kasih kepada Pak Supratman. Langsung saja. Yang pertama, mohon izin kalau misalkan saya salah. Makna menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya sebagai guru mungkin pendidik ya Pak, guru atau pendidik dalam membimbing atau membantu peserta didik itu harus bisa mengembangkan potensi dan kepribadian mereka baik secara holistik, karena memang Ki Hajar Dewantara itu
seorang tokoh pendidikan Indonesia yang kita tahu semuanya menganjurkan pendekatan pendidikan yang berpusat pada siswa atau student center. Dalam pandangan yang saya baca dan saya pelajari dan pandangan dari Ki Hajar Dewantara, guru ini harus berperan sebagai pemandu, guide atau pembimbing yang nantinya akan membantu siswa menggali pengetahuannya mereka, tidak hanya pengetahuan saja, keterampilan juga, dan menuntun, kalau menurut saya memberikan arti arahan ya, seperti arahan, bimbingan, dan dukungan moral, dukungan mental, dan semuanya kepada siswa dalam proses pembelajaran mereka masing-masing. Yang kedua, bagaimana kata menuntun yang saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya, menuntun kalau menurut pertanyaan di sini di daerah saya, mungkin kesadaran dan tanggung jawab untuk mengarahkan agar mereka ini bertanggung jawab dan mereka sadar akan kewajiban mereka di lingkungan masyarakat dan memahami nilai-nilai budaya dan sosial yang ada di masyarakat juga. Yang ketiga, pendidikan harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemarin saya sudah membaca dan mempelajari dari kodrat alam, anak-anak punya potensi dari diri sendiri secara alamiah, dan yang selanjutnya ada kodrat zaman dari keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi lingkungan, keluarga, dan sosial masing-masing. Kita dapat menciptakan semacam pembelajaran yang relevan untuk anak didik kita di masa depan. Dan yang terakhir, relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berhamba. Pandangan saya, pendidikan yang berhamba itu mungkin pendidikan yang berfokus pada siswa, jadi kita itu seperti fasilitator yang menyediakan mereka semua kebutuhan apa ya saja yang mereka butuhkan, dan kita mengarahkan mereka untuk ke jalan dan pendidikan yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Supratman dan teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andi, komplit walaupun waktunya nambah. Oke, selanjutnya Bu Dwi Kurnia, silakan. Waktunya sampai 14:08. Baik, terima kasih Bapak. Waktu yang telah diberikan kepada saya. Maaf, saya kameranya tidak betul karena di sini sinyalnya kurang mendukung Bapak. Silakan Bu, nggak apa-apa. Oke. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya terkait dengan arti makna kata menuntun. Menurut saya, menuntun adalah kata yang merujuk kepada seorang guru atau pendidik dalam membimbing dan membantu peserta didiknya. Menuntun yang sering digunakan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu dalam konteks pendidikan menganjurkan bahwa pendekatan pendidikan itu berpusat kepada anak. Jadi di sini guru berperan sebagai pemandu atau pembimbing yang membantu siswa menggali pengetahuan, ya, tidak hanya pengetahuan saja, kemudian keterampilan juga. Nah, dalam hal ini, menurut saya itu dengan melihat bakat yang dimiliki oleh setiap anak. Tentunya dalam satu kelas, anak memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Jadi, kita sebagai seorang guru tentunya harus menyadari, memahami, kemudian membimbing
membimbing, menuntun di sini melihat kondisi anak, apa yang dimiliki anak, kita harus benar-benar memahami, kemudian kita arahkan karena anak itu sebagai subjek dalam pembelajaran membutuhkan kelompok belajar, kemudian kita saling berkolaborasi, bertukar pikiran, saling sharing terkait dengan pendidikan, terkait dengan apa yang menjadi keinginan anak-anak. Kemudian untuk makna menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah saya itu masih membimbing. Konteks sosial budaya berarti membimbing, masih memfasilitasi, kemudian mengarahkan kepada anak, namun di sini sudah bagian dari masyarakat. Jadi ini mencakup nilai-nilai luhur budaya, etika, sopan santun, anak di dalam bermasyarakat. Tentunya masih banyak perbedaannya antara rumah dengan sekolah. Jadi menurut saya untuk menuntun di dalam konteks budaya tinggal 20%. harus diperhatikan. Contohnya ditanya tentang mengenalkan alat musik tradisional, tarian, kemudian mengimplementasikannya. Kemudian itu menurut saya Bapak. Kemudian mengapa pendidikan anak itu mempertingkatkan kodrat alam dan zaman, ya menurut saya ya saya sangat setuju sekali karena zaman sekarang ini tentunya sudah luar biasa. Ya, anak-anak kita sudah cukup luar biasa, cukup pintar-pintar dengan teknologi yang ada saat ini di dalam dunia pendidikan. Guru memegang peranan yang sangat penting mencetak generasi penerus bangsa. Namun di sini anak-anak lebih untuk generasi yang saat ini lebih pintar di dalam teknologi, terutama penggunaan HP, gadget dan lain sebagainya. Itu. Kemudian apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara pendidik yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Tentunya kita melihat situasi dan kondisi yang tadi saya sampaikan, terlihat dari bakat dan minat anak. Demikian Pak, itu menurut saya. Terima kasih Bu Dwi atas paparannya, pemahamannya. Melebihi 2 menit. Sami-sami Bapak. Belum 3 menit ya Pak? Sudah 5 menit. Maaf Pak, mohon maaf Pak. Ya apa, ya kita lanjutkan menjawabnya secara praktis saja ya. 1 apa, 2 apa, 3 apa. Oke, selanjutnya Bu Ami Agustin, silakan. 3 menit sampai 14. Ya, untuk yang pertama, makna kata menuntun dalam proses pendidikan bagi anak. Bagi saya, ya, bahwasanya menuntun adalah kita seorang pendidik tentulah berkewajiban mutlak untuk membimbing anak-anak kita, kemudian mendampingi mereka, membina mereka dengan penuh keikhlasan untuk membawa mereka menjadi pribadi yang lebih baik sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam dengan cara pembimbingan baik itu di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah yang kesemuanya itu bertujuan untuk memberikan kehidupan dan kebahagiaan bagi peserta didik kita. Karena dengan menuntun dan membimbing mereka, kita yakin bahwasanya anak-anak di usia sekolah, saya sebagai guru SMP,
anak-anak sedang masa-masanya mengalami, ibaratnya mereka ingin memperkenalkan jati diri. Ketika pembimbingan kita kurang kepada anak-anak, mendampingi mereka kurang, jelas sekali anak-anak bisa melakukan suatu hal atau tindakan yang mungkin kurang berdampak dengan kebaikan. Untuk itu, tugas kita tadi sebagai pembimbing atau sebagai pamong adalah menuntun, membimbing mereka dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua adalah makna menuntun anak dalam sosial budaya. Makna menuntun anak dalam sosial budaya itu masih kaitannya kita membimbing seperti yang saya alami di sekolah saya, bahwa sekolah saya itu berada di sebuah pedesaan ya, atau dekat dengan pegunungan, di mana anak-anak itu mereka memiliki minat, memiliki bakat dengan alam. Ya. Karena apa? Karena mata pencaharian orang tua mereka adalah bertani dan berkebun. Untuk itu menuntun kepada sosial dan budaya, kemudian pada kegiatan-kegiatan mereka di rumah, itu kegiatan-kegiatan pembimbingan saya atau kami sebagai guru-guru bisa mengarah kepada mereka untuk bisa menggali, kemudian mengembangkan minat yang disesuaikan, direlevansikan dengan kehidupan di rumah masing-masing, yaitu banyak orang yang bermata pencaharian sebagai petani ataupun sebagai pekebun, sehingga kami dalam membimbing anak disesuaikan. Sebagai contoh, ada pembinaan ketika di P5, itu ada pembinaan pembuatan manisan nanas dan sebagainya. Itu menuntun dalam hal keterampilan yang berkaitan dengan alam yang ada di desa kami. Kemudian relevansi pemikiran, kemudian mengapa pendidikan anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan zaman? Sangat perlu, ya. Sangat perlu pendidikan itu disesuaikan dengan kodrat alam dan zaman, karena anak seperti yang telah kita ketahui, mereka memiliki bakat, minat, kemudian kemampuan yang berbeda-beda. Ya. Dan pada sekarang ini, anak-anak cenderung dalam berpikir ataupun melakukan satu tindakan, itu akan terpusat pada keinginannya. Nah, untuk itu pendidikan anak itu sangat perlu kita pertimbangkan dengan keadaan mereka. Yaitu seperti kebudayaan ataupun kondisi mereka dalam mempertimbangkan kodrat alam itu, anak-anaklah yang kita bina dengan sebaik-baiknya. Kemudian relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menghamba kepada anak. Pada dasarnya, seperti tadi, minat bakat anak-anak yang berbeda-beda dalam kami pembimbingan juga harus mengikuti atau mendampingi bakat minat anak. Kita tidak bisa memaksakan apa yang akan kita bina kepada anak, tapi dengan melihat potensi-potensi mereka, kita kemudian mengarahkan bagaimana anak itu bisa meningkatkan, kemudian mengembangkan minat mereka, sehingga apa yang akan mereka capai kelak akan bisa berguna dan akan bisa menambah ilmu dan pengetahuan mereka. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih atas paparannya, pendapatnya Bu Ami. Selanjutnya Bu Eli, silakan Bu Eli. Cek, suara saya terdengar, Pak? Baik, bagus. Yes, baik. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya akan menceritakan dengan singkat materi yang sudah saya pelajari mulai dari diri kemarin. Yang pertama, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan bagi anak saya?
Di dalam pemikiran KHD, pendidikan itu harus mampu memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia. Jadi saya berharap nanti anak-anak saya akan mendapatkan tuntunan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaannya. Dalam arti mungkin di dalam pendidikan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan, juga mencapai prestasi yang setinggi-tingginya untuk anak peserta didik saya. Kemudian bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial dan budaya. Dari materi yang saya pelajari kemarin, juga kekuatan sosiokultural menjadi proses untuk menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Seperti contohnya di daerah saya, di daerah pedesaan, masih minim sekali etika, sopan santun, dan tata krama. Nah, bagaimana menurut saya menuntun itu berarti menebalkan garis-garis samar itu agar dapat memperbaiki lakunya anak-anak untuk mencapai budi pekerti, yakni keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Kemudian mengapa pendidikan perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Karena peserta didik itu dari kodrat alam itu berarti kan dilihat dari sifat dan bentuknya. Karena peserta didik itu memiliki sifat yang berbeda-beda, juga bentuk yang berbeda-beda, itu dari kodrat alam. Sedangkan dari kodrat zaman berarti adalah isi dan iramanya. Jadi bagaimana zaman kita pendidikan harus mengikuti zaman, yaitu isinya dan bagaimana irama dari pendidikan itu. Seperti modul yang saya baca, seorang pengukir kayu akan menghasilkan ukiran yang indah jika seorang pengukir itu mempunyai teknik-teknik, mengerti teknik-tekniknya. Begitu juga dengan pendidik akan menghasilkan pendidikan yang indah, murid yang sesuai dengan yang kita inginkan jika kita juga mempunyai teknik-teknik untuk mendidik. Kemudian apa relevansi pendidikan yang berhamba pada anak itu berarti relevansinya kita memang betul-betul mengarahkan peserta didik itu sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Kita melayani peserta didik sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti itu. Demikian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Kita lanjutkan ke Mbak Febriana. Silakan Mbak Febriana. Oke, baiklah Bapak. Kebetulan nama saya Febrina, Pak, bukan Febriana. Mohon maaf. Oh iya, kalau baca Febrina ya. Oke, baiklah. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh Pak Fasil. Yang pertama, di sini apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Yang pertama adalah seperti yang sudah saya pelajari tadi malam, di mana guru adalah seorang pamong bagi anak-anak. Dan di sini berarti kalau yang namanya pamong itu nama lainnya adalah guru mampu menjadi fasilitator yang baik bagi anak agar tujuan anak dalam mencapai proses pendidikan itu tercapai dengan baik, seperti itu. Terus kemudian yang kedua, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya, apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya. Kebetulan sekarang ini saya masih banyak sekali menemukan beberapa anak yang minim etika, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Eli. Jadi di sini saya berusaha untuk menjadi teladan yang baik untuk anak-anak saya, di mana bagaimana saya mengajarkan untuk sopan terhadap orang lain, seperti semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu adalah ing ngarsa sungtulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani, seperti itu. Jadi pada intinya memberikan contoh yang baik. Kemudian yang ketiga, mengapa pendidikan anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana seperti yang sudah saya pelajari tadi malam, kodrat zaman itu
pendidikan melibatkan pemahaman tentang bagaimana mereka bersikap seiring berjalannya waktu. Jadi pendidikan tidak bisa disamakan antara pendidikan zaman dahulu dan zaman sekarang. Sedangkan kodrat alam tersendiri itu adalah di mana kondisi seorang anak itu berbeda antara satu dengan yang lainnya, sehingga kita sebagai guru harus bisa memaklumi tentang perbedaan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pendidikan yang berhamba pada anak. Di sini, pendidikan yang berhamba pada anak berarti pembelajaran itu harus berfokus dan berpusat pada anak. Dan kemudian guru itu harus menyadari bahwa masing-masing siswa itu memiliki kodrat yang berbeda atau istilahnya kodrat bawaan dari lahir yang berbeda. Mungkin siswa yang A seperti ini, mungkin siswa yang B seperti ini. Jadi guru harus mampu menerima perbedaan tersebut dengan baik. Seperti itu, Pak. Terima kasih Bu Febrina. Iya, Pak, sama-sama. Lengkap ya empat-empatnya. Selanjutnya Mas Helmi. Silakan Mas Helmi. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk menjawab, menceritakan dengan singkat 4 pertanyaan. Yang pertama, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Bagi saya, kata menuntun itu sama dengan membimbing, ya. Karena saya juga kebetulan guru bimbingan dan konseling, jadi setiap kata menuntun pasti ya saya mengamaknanya membimbing, ya. Jadi membimbing semua kodrat yang ada dalam diri individu agar mencapai potensi terbaiknya, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya, apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya. Ya, seperti yang disampaikan oleh pemikiran Ki Hajar Dewantoro bahwa dasar pendidikan adalah berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, ya. Jadi pendidikan harus mampu mengubah budi pekerti dan laku siswa. Tadi saya juga saya menggarisbawahi beberapa jawaban itu memang usia-usia remaja sedang mencari jati diri. Jadi alangkah baiknya kita istilahnya menebalkan kata menuntun itu. Yang pertama memang sebagai guru itu kita harus menjadi tidak hanya menuntun, ya panutan, seperti itu. Jadi digugulan, ditiru. Betul sekali beberapa tadi yang disampaikan ibu-ibu, bahwasanya memang sekarang mungkin sedikit atau bahkan banyak ya krisis tentang etika yang sering sekali kita jumpai. Akan tetapi itulah pendidikan kita yang menyambung ke pertanyaan yang ketiga, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Mengapa pendidikan murid anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Ya karena yang namanya pendidikan pasti sifatnya dinamis. Saya sepakat sekali kita harus mempertimbangkan kodrat alam, bagaimana cara masyarakat dalam mencari pencaharian, kemudian kodrat zaman, jelas itu kodrat zaman. Saya merasakan sekali ketika ada pergantian kurikulum, di mana kurikulum di awal tahun 2013 itu ya, kurikulum 2013 itu berganti dengan kurikulum Merdeka, di mana anak-anak di kegiatan P5 dulu di waktu menggunakan kurikulum 2013, anak-anak ketika ada kegiatan baik itu perpisahan atau mungkin ulang tahun atau mungkin kelas meeting itu jarang sekali anak mau untuk tampil. Tetapi dengan digantinya kurikulum Merdeka yang berpusat kepada anak semakin percaya diri, semakin yakin untuk mengeluarkan eksistensinya atau potensinya yang dia miliki di kegiatan P5 dan kegiatan-kegiatan yang lain. Kemudian yang keempat, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantoro pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Ya, ini sangat relevan juga dengan guru bimbingan dan konseling, di mana guru bimbingan dan konseling itu
istilahnya kalau dibilang kalau di sebuah hukum itu bisa dibilang itu jaksanya si peserta didik ya. Jadi tidak pernah menganggap peserta didik itu salah seperti itu. Nah ini sangat relevan sekali karena menurut saya setiap anak itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Bagaimana cara kita untuk mengembangkan potensi sesuai dengan kodratnya, ya, yang namanya remaja, namanya anak-anak seperti itu. Seperti yang dikatakan oleh Albert Einstein, kalau tidak salah pernah mengatakan semua orang jenius, tapi jika kita memandang seekor ikan dari kemampuan cara memanjat pohonnya, maka dia akan dipandang bodoh selamanya. Jadi kita harus percaya bahwa setiap anak memiliki potensi, entah itu akademik, entah itu non-akademik. Sehingga kita sebagai guru akan netral dan akan mencari hal positif dari setiap siswa, karena memang setiap siswa memiliki potensi, minat, bakat yang berbeda-beda karena pendidikan sebelumnya atau mungkin dari latar belakang keluarganya jelas sekali berbeda. Dari yang anak pedagang, anak PNS itu akan membentuk karakteristik yang berbeda-beda juga seperti itu. Jadi kita harus memahami pemikiran bahwasanya pendidikan yang berhamba pada anak tersebut. Demikian jawaban singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Helmi. Mas Helmi usia berapa? Alhamdulillah 91 berarti 33, Pak. Udah paling muda ya. Paling muda berarti. Baik. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Febri. Iya, terima kasih Pak. Izin menyampaikan pendapat Bapak Fasil dan Ibu Bapak semua. Mohon maaf, yang paling muda itu saya ya Pak. Usia saya baru 26 tahun. Masya Allah. Nah saya berarti ini. Izin menjawab, mendiskusikan hal yang pertama, yaitu menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya, yaitu membimbing atau menjadi pembimbing. Guru memfasilitasi dan berkolaborasi bersama anak dalam proses mencapai kemampuannya dalam berpikir sesuai dengan minatnya. Jadi kalau dihubungkan dengan sekolah taman kanak-kanak nih Pak, anak biasanya memiliki gaya belajarnya masing-masing. Ada yang suka dengan audio, ada yang suka dengan visual, dan ada yang belajarnya dengan kinestetik. Kemudian yang kedua, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Menurut saya, dalam konteks sosial budaya itu menuntun adalah upaya kita dalam mengarahkan seorang anak atau peserta didik ke arah yang lebih baik dalam hidup bermasyarakat. Jadi kita kembali lagi sebagai peran orang tua dan guru kepada anak, sejatinya membimbing untuk menjadi individu yang bermoral, karena di dalam masyarakat terdapat norma-norma yang harus kita ikuti. Upayanya seperti menjadi teladan yang baik, atau dengan mengajak anak melakukan pembiasaan yang baik sehingga menciptakan karakter anak yang beradab dan baik. Kemudian yang ketiga, mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Karena setiap murid itu berbeda, Setiap murid memiliki kodrat alam masing-masing. Kita sebagai guru tidak mungkin memaksa menghapuskan kodrat alam yang menurut kita kurang baik. Sebaliknya kita harus mengarahkan atau memoles kodrat alam tersebut ke arah hal yang positif. Kemudian pembelajaran tidak mungkin pembelajaran harus diselaraskan dengan kodrat zaman, karena kita harus mengiringi adanya perkembangan zaman. Seperti zaman sekarang
teknologinya makin pesat, maka kita harus membekali anak untuk memiliki keterampilan dalam penguasaan teknologi nantinya agar anak dapat berkembang sesuai dengan arahan yang baik. Kemudian relevansi pemikiran KHD, pendidikan yang berhamba pada anak, yang saya pahami di sini adalah pendidikan yang berpusat pada murid. Murid memiliki minat, bakat masing-masing, sehingga kita sebagai pendidik harus senantiasa menjadi fasilitator yang memberikan kebebasan atau kemerdekaan dalam belajar, namun tidak serta-merta melepas tangan begitu saja. Kita harus berkolaborasi dan menghargai pendapat para peserta didik. Begitu Pak. Terima kasih. Sama-sama Mbak Febri, guru TK ini akan belajar banyak nih tentang pengalaman juga banyak terkait dengan filosofi KHD yang benar-benar sudah mampu menerapkan adalah Bu Evi ini. Bu Febri ya. Oke, kalau boleh tahu Mbak Febri sudah berapa lama jadi guru? Jadi guru sudah kurang lebih 6 tahun, Pak. Usia 26, berarti sejak usia 20 tahun. Terima kasih. Selanjutnya Bu Evi, Mbak Evi. Bu Evi? Terima kasih kesempatannya Bapak Ibu. Yang pertama saya akan menceritakan secara singkat apa makna kata menuntun. Menurut saya pengalaman dalam kemarin saya membaca modul, menuntun itu mendampingi dan mengantar anak ke sebuah tujuan dengan bimbingan berpikir kritis dan anak melakukan refleksi dengan komunikasi dan kreatif serta inovatif. Kemudian yang kedua, bagaimana kata menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah saya itu membawa ada usaha membawa seseorang kepada sesuatu hal yang baik untuk hidup di masyarakat. Kemudian apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Mungkin banyak ya seperti teman-teman tadi yang sudah dipaparkan dengan anak itu banyak yang mencari jati diri masih banyaknya minim sopan santun kepada orang yang lebih tua dan masih banyak lainnya. Kemudian yang ketiga, mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Memang itu sangat berkaitan antara kodrat alam dan kodrat zaman. Karena kodrat alam adalah sesuatu yang berkaitan dengan bakat dan minat peserta didik pada aspek pengembangan. Kemudian kalau kodrat zaman itu kan memadukan bakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Misalnya karena sekarang kan udah kurikulumnya merdeka, teknologinya sudah canggih. Jadi misalnya seperti saya kan mengajar di SMP, kemudian bisa memanfaatkan di lab TIK, mungkin ada beberapa komputer nanti untuk pembelajaran, baik itu melalui aplikasi Canva, kemudian mengerjakan dengan kuis dan masih banyak lainnya. Kemudian apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik, yaitu menurut saya itu rasa penghargaan guru terhadap peserta didik sebagai manusia yang memiliki kodrat bawaan dari Sang Pencipta dan juga terlahir dari zaman yang dinamis. Itu pemaparan saya, Bapak. Baik, terima kasih Mbak Evi. Bu Evi
telah menyampaikan pendapatnya. Bapak dan Ibu, dari semua peserta CGP sudah menyampaikan paparannya. Sekarang saatnya kita lakukan diskusi, saling memberikan tanggapan, sharing. Menurut Bapak Ibu, tadi mungkin ada yang sudah mencatat mana yang perlu ditebalkan atau mungkin perlu didiskusikan. Pendapat Bapak Ibu berbeda dengan pendapat teman yang lain. Oke, kita buka sesi diskusi. Sekarang pukul 14.37. Saya beri waktu kurang lebih 10 menit sampai 15 menit untuk berdiskusi. Silahkan kita buka yang akan menyampaikan pendapat atas hasil mendengarkan rekan menyampaikan gagasan tentang jawaban yang tadi sudah disampaikan. Silahkan Bapak dan Ibu, siapa akan menanggapi, siapa yang akan menanggapi siapa? Silahkan. Ada? Tidak perlu ragu, tidak perlu malu. Ketika kita banyak berdiskusi berarti banyak wawasan, banyak ilmu, dan semakin jelas. Silakan Bapak Ibu. Oke, Bu Kurnia, silakan. Cek. Terdengar suara saya, Bapak? Ya, terdengar, Mbak. Baik, terima kasih. Izinkanlah saya memberi tanggapan dan sharing ya, Bapak Ibu, tentang apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya terkait dengan makna kata menuntun. Menurut saya itu tadi semuanya sudah semuanya itu memberikan tanggapan bahwa menuntun itu membimbing, seperti Bu Eli, Evi tadi, menambahkan kemudian menjadi fasilitator, intinya membimbing, menuntun itu membimbing terkait dengan apa yang menjadi tupoksinya Bapak Ibu semuanya di sini sebagai seorang guru. Jadi saya menanggapi semuanya hampir sama, Bapak, hampir sama, dan intinya itu kita sebagai seorang guru itu bagaimana cara menuntun anaknya itu sudah ada tadi disampaikan oleh Pak Helmi, Bu Febrina, Bu Eli, Bu Ami, dan Bu Tri Hasanah. Intinya itu kita itu menuntun sebagai guru itu sebagai fasilitator, sebagai mengarahkan kemudian apa yang dimiliki oleh anak, bakat dan minatnya. Tadi sebagian besar seperti itu, Pak. Secara garis besarnya saya mendengarkan dari apa yang Bapak Ibu disampaikan dalam tanggapan tentang kata menuntun. Demikian, Pak. Itu tanggapan dari saya. Mohon maaf, Pak, apabila kurang berkenan. Baik, terima kasih Bu Dwi Kurnia. Dari 4 tadi yang kita bahas ya, ada menuntun, ada sosial kultur, kemudian menghamba pada murid, ada kodrat alam, kodrat zaman. Bu Evi lebih tertarik pada bahasan yang mana nih? Ke Ibu Febri Afriani. Bu Febri, gimana Bu? Menurut saya pemaparannya Bu Febri itu sangat bagus, yang lain juga bagus. Kemudian dan juga jelas intinya tadi bahwa yang mendidik anak itu harus memang harus dari guru TK nggih, Pak. Betul. Nggih, dari guru TK itu juga sudah benar-benar itu sudah menerapkan kata menuntun, baik itu mendampingi
mendampingi anak dan membimbing secara kritis maupun komunikatif. Kemudian kan mungkin kalau di TK anak-anak untuk dituntun lebih kreatif, mungkin dalam pembelajarannya seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Bu Evi. Sepakat dengan yang dijelaskan Bu Febri ya tadi ya. Oke, anak guru TK. Baik, silahkan selanjutnya tadi yang resen siapa? Saya, Pak. Oke, Mas Helmi, silakan Mas Helmi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, saya sependapat dengan semua jawaban dari Bapak Ibu guru penggerak bahwa memang betul sekali yang di sini kata menuntun itu memang tidak jauh-jauh dari kata membimbing dan mendampingi. Tetapi saya itu menggarisbawahi tadi memang yang banyak sekali termasuk Bu Ami Agustin itu yang menggarisbawahi bahwa usia kita ini hampir semuanya guru SMP dan guru SMK, Pak, di mana siswa kita itu sedang mencari jati diri. Nah, memang yang paling menarik memang jawaban dari Mbak Febri, di mana kita mungkin guru SMP dan guru SMA, SMK mungkin tertarik dengan psikologis peserta didik usia dini. Itu Pak, jadi kalau menurut saya ini ini hampir semuanya sama karena mungkin culture-nya sama karakter psikologis anaknya SMP dan SMA itu kan masih usia remaja gitu. Tapi kalau usia di guru TK ini di TK itu kan psikologis anak, kebetulan saya juga punya anak kecil tuh, saya pengen belajar banyak sebenarnya dari pemaparan dari Mbak Febri tadi gitu, Bu Febri tadi Jadi alangkah baiknya memang yang dibahas yang dari Mbak biasa lah ya, Mbak, karena ternyata masih muda, lebih muda dari saya, Mbak Febri. Terima kasih. Terima kasih Mas Helmi. Tadi di awal Mbak Febri ini sempat khawatir tuh, saya TK sendiri, yang lain SMP, SMK, SD gitu ya. Ternyata setelah kita bahas tentang pemikiran KHD, justru yang sangat relevan adalah Mbak Febri yang guru TK begitu. Itu Mbak Febri. Jadi nanti bisa jadi untuk anak-anak usia dini atau PAUD itu bagaimana sih mengajarkan kepada mereka supaya mereka tumbuh dengan baik sesuai dengan minat dan bakat mereka, sesuai dengan potensi mereka. Mungkin teman-teman yang di tingkat lanjut SD itu malah banyak berguru ke guru TK. Gitu ya, Pak Mas Helmi ya. Betul sekali, Pak. Sangat tertarik, saya sangat tertarik dengan dengan psikologis anak usia dini itu loh, di TK itu. Bagaimana cara menuntunnya, kemudian bagaimana cara istilahnya kita memberikan reward-nya seperti itu, melihat potensinya itu dari mana, itu seperti itu. Belajarnya saya pengen belajar banyak ini. Terima kasih. Terima kasih juga, ya sama-sama. Silakan dilanjutkan, siapa yang mau menyampaikan pendapat, raise hand. Masih ada waktu? Ada Bapak Ibu yang mau didiskusikan? Tidak ada? Baik, Bapak dan Ibu, semua yang disampaikan dari pertama oleh Ibu Tri Hasanah dan yang terakhir oleh Bu Evi secara umum sama. Pemahaman Bapak Ibu di awal pada alur mandiri, kemudian eksplorasi konsep mandiri secara umum sama, dan saya akui Bapak dan Ibu literasinya cukup bagus ketika saya membaca tulisan-tulisan Bapak Ibu dan rekaman yang sudah Bapak Ibu unggah. Secara umum bagus literasinya. Oke. Nah, ada yang menggelitik nih bagi saya nih. Tadi yang banyak disoroti dari Bapak Ibu adalah menuntunnya. Kemudian menghambanya tadi sedikit.
yang menggelitik bagi saya itu kodrat alam dan kodrat zaman. Tadi kodrat zaman juga banyak dibahas tentang perkembangan iptek yang begitu canggih sampai-sampai gurunya kalah dengan muridnya. Tadi ada yang menyampaikan begitu. Nah, yang belum banyak dikupas ini tentang kodrat alam. Bapak Ibu, tadi secara umum sama pemahamannya. Ada yang mau mengungkapkan kembali nih, seperti apa sih yang dimaksud dengan kodrat alam? Mengapa pendidikan murid atau anak perlu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman? Kodrat zaman sudah dibahas, sekarang kodrat alamnya. Saya ingin mendengarkan siapa yang mau menebalkan nih pemahaman tentang kodrat alam. Kalau nggak salah di videonya itu video Dirjen GTK yang lama, yaitu Bapak Iwan Sahril ya, karena sekarang Dirjen GTK-nya diganti Bu Nunu. Oke. Ada yang masih mengingat kodrat alam? Oke, silahkan Ibu. Bu Eli. Nggih, yang saya ingat Pak, kodrat alam itu sifat dan bentuk, sedangkan kodrat zaman itu isi dan irama. Itu yang Terus, saya ingat Pak. Penjelasan sifat dan bentuk maksud gimana? Berarti kodrat alam itu anak-anak itu memiliki sifat dan bentuk yang berbeda-beda seperti itu Pak. Gitu. Sudah memang dari alamnya. Oke. Ada yang lain yang mau menambahkan? Tidak ada. Bu Eli. Oke Pak. Bu Eli dilahirkan di daerah perkotaan atau di daerah pedesaan? Di pedesaan Pak. Pedesaan. Di daerah pantai atau daerah pegunungan? Pegunungan. Pegunungan, oke. Purbalingga semua pegunungan ya. Dengan suku lain, Pantainya jauh. Itu ada daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi. Ketika Bapak dan Ibu hendak memberikan keterampilan pada anak-anak dengan menuntun, ya, sesuai dengan kodrat mereka, yaitu kodrat alam. Ketika Bapak Ibu berada di daerah pantai, dengan Bapak Ibu berada di daerah pegunungan, apakah langkah Bapak Ibu sama dalam menuntun mereka? Berbeda Pak. Berbeda Bapak. Berbeda Bapak. Berbeda Pak. Bagaimana langkah seorang pendidik? Bagaimana langkah seorang pendidik ketika berada di sebuah alam yang berbeda? Saya kodratnya di Kebumen misalnya, daerah pesisir. Kemudian Ibu berada di daerah pegunungan. Apa yang akan dilakukan dalam membimbing? Yang berpotensi di daerah tersebut, Pak. Kekuatan atau potensi atau keadaan diri yang ada pada peserta didik kita, misalnya kearifan lokal apa yang menonjol di situ, Pak. Baik, jadi menyesuaikan kondisi alam ya. Oke. Ada yang mau memberikan contoh seperti apa ketika saya berada di pesisir, apa yang saya lakukan? Ketika saya berada di Sungai Purbalingga, apa yang saya lakukan? Ada yang memberi contoh? Contohnya Pak, misalnya kalau di daerah pesisir itu ya menangkap ikan kayak gitu. Kemudian kalau di daerah pegunungan mungkin bertani, bisa menanam jagung atau yang lainnya, ubi kayak gitu.
belajar, intinya kalau di pegunungan terkait dengan bertani seperti itu. Kalau di daerah pesisir ya berarti itu mungkin memproduksi ikan asin, menangkap itu nelayan. Baik, terima kasih. Ya, Bu Evi sudah menjawab. Ada yang sependapat dengan Bu Evi atau mungkin berbeda pendapat? Ya, silahkan Bu Ami. Ya, saya sependapat dengan Bu Evi, bahwasanya ketika anak itu berada di pegunungan, kita memberikan atau membimbing anak itu keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan. Seperti tadi, ketika dia harus bisa bertani atau bercocok tanam, di sekolah ada pembimbingan dan sebagainya. Ketika anak itu hidup di pesisir, mungkin jelas dia akan pandai berenang dan lain sebagainya. Kemudian tadi diberi materi atau keterampilan bagaimana dia nantinya akan bisa bermata pencaharian yang bagus sebagai nelayan dan sebagainya. Jadi sesuai dengan kekuatan dan kelemahan anak-anak masing-masing. Gitu, Pak. Baik, terima kasih. Dua teman sudah menjawab. Jadi kodrat alam ketika saya dilahirkan di mana, kita dilahirkan di mana, maka itulah yang perlu kita sesuaikan. Kita misal ada seorang anak berada di pegunungan, di lereng kaki Gunung Slamet. Di sana diajari membuat garam misalnya. Cocok tidak Bapak Ibu? Nah begitu. Jadi itulah yang dimaksud dengan kodrat alam. Selain karakter tadi bawaan ya. Jadi kodrat alam itu di mana kita berada, maka disitulah kita menuntun anak untuk tumbuh sesuai dengan alamnya. Ketika anak berada di desa, yang tepat adalah menuntun mereka, memberikan pengajaran kepada mereka untuk bisa hidup layaknya orang-orang di desa. Begitu pula ketika kita berada di kota, mungkin kita ajari mereka untuk cara berbisnis, bersosial dengan mereka yang berada di kota dan seterusnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Sependapat Bapak Ibu ya. Iya Bapak. Iya, Bapak. Ya. Kita sudah dapat semua Bapak dan Ibu terkait dengan diskusi yang kita lakukan hari ini. Sebentar. Maaf. Tadi kita sudah sampai pada proses ini, pada proses memberikan tanggapan. Secara umum Bapak Ibu, saya mendengarkan pendapat Bapak Ibu hasil belajar mandiri yang baru terlaksana 1,5 hari ini. Kemarin 1 hari yang dari pagi, kalau yang baru tadi malam membuka berarti 1 hari, 1 malam tadi. Menuntun tadi sudah sesuai dengan harapan pemerintah atau pembuat kurikulum, bahwa menuntun itu mengarahkan, tadi mendukung, kemudian memfasilitasi potensi yang dimiliki oleh anak untuk tumbuh. Tadi ada menyampaikan menebalkan garis-garis yang sudah ada, menuntun agar mereka mampu mencapai tujuannya, yaitu well-being, mencapai kesejahteraan baik lahir maupun batin. Kemudian terkait dengan sosial budaya. Sebuah bangsa atau sebuah komunitas itu akan hidup manakala komunitas itu memiliki sebuah budaya. Nah, budaya-budaya kearifan lokal itu yang menjadi panutan bagi hidupnya anak tersebut, di mana mereka berada. Tentunya karena dunia ini selalu berkembang, berubah, maka kita harus adaptif.
mana budaya yang perlu ditebalkan, mana budaya yang perlu ditinggalkan. Dengan adanya kodrat alam, kodrat zaman yang hari ini begitu cepat berubah, maka kita harus adaptif. Dan yang terakhir terkait dengan menghamba pada anak, tadi sudah disampaikan semua. Intinya Bapak dan Ibu, rangkuman dari paparan atau pendapat Bapak Ibu adalah tadi kalau Bu Evi menghargai murid ya, kalau Bu Febri, Mbak Febri itu memfasilitasi. Kemudian ada yang Bu Febrina itu berpusat pada anak. Nah ini, ketika saya pertama kali membaca filosofi KHD, saya sungguh meneteskan air mata Bapak Ibu. Ternyata selama ini saya mendidik anak, mengajar anak itu salah. Karena selama ini pembelajaran yang saya lakukan ketika menjadi guru itu konvensional. Memaksakan anak untuk hafal. Memaksakan anak untuk pandai ini, pandai itu. Bukan seperti yang diminta oleh KHD, yaitu menuntun, menghamba. Kalau di tadi Mbak Febriana itu berpusat pada anak, memperhatikan kebutuhan anak. Menghamba pada anak bukan berarti penghambaan seperti penghambaan kita kepada Allah, pada Tuhan, tetapi lebih mengedepankan kepentingan anak. Nah, yang ke depan nanti Bapak Ibu akan pelajari bersama bagaimana kita mendidik anak yang berpusat kepada murid. Itu yang disebut dengan menghamba kepada anak. Jadi anak sebenarnya sudah punya garis-garis yang harus kewajiban kita adalah menebalkan. Kalau dulu pendapat sebelumnya anak lahir itu kertas kosong, kertas putih. Manusia dewasa yang memberikan coretan-coretan. Tetapi falsafah Ki Hajar Dewantoro yang notabene adalah orang Indonesia yang selama ini diabaikan, hari ini diambil oleh pemerintah, dijadikan sebagai acuan kurikulum bahwa manusia itu sudah punya takdir masing-masing, sudah punya kodrat masing-masing. Nah, kita hanya sebagai penuntun yang bertugas menebalkan potensi yang dimiliki sehingga mereka mencapai well-being, kesejahteraan. Demikian Bapak dan Ibu diskusi kita. Tadi mohon maaf saya lagi tadi molor setengah jam karena ada perkenalan. Mohon maaf sekarang sampai pukul 15. Jadi setengah jam juga kita membahas ini. Sebelum kita akhiri Bapak Ibu, karena ini waktunya sudah pukul 15, nanti ada refleksi. Untuk refleksi saya kirim link refleksi saja, nanti saya lakukan, Bapak Ibu jawab pertanyaan-pertanyaan reflektif. Setelah sesi ini kita tutup. Gitu nggih Bapak Ibu? Karena kalau kita refleksi biasanya waktunya butuh panjang. Begitu. Demikian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bersamai pada sesi pertama ini, pada eksplorasi konsep diskusi. Harapan saya, harapan kita semua, ini menjadi langkah baik, langkah awal Bapak Ibu melangkah 6 bulan ke depan, dan nantinya setelah 6 bulan Bapak Ibu akan lahir menjadi guru penggerak. C-nya hilang menjadi guru penggerak. Amin ya rabbal alamin. Ini nanti saya kirim link refleksi di grup kita ya. Demikian Bapak Ibu pesan dari saya untuk hari besok. Kita akan ketemu lagi tanggal 21 Juni. Waktunya pukul 13 atau pukul 14 Bapak Ibu. Saya manut. Besok hari Jumat. Mau pukul berapa? 13 atau 14? Silakan. 13 Pak, sore biasanya mbok hujan. Oke, 13 ya. 13 sampai pukul
Kalau ini kan hanya 2 jam pelajaran, 1,5 jam. Kalau besok 3 jam. 3 jam pelajaran, berarti pukul 13 sampai pukul 15 lebih 15. Oke, kita sepakati. Besok kita akan bertemu lagi dalam ruang kolaborasi, sesi 1. Sesi 1 itu sesi diskusi, jadi ada banyak pertanyaan-pertanyaan pemantik yang akan Bapak Ibu lakukan bahas bersama. Dan di hari berikutnya, tatap muka berikutnya, tatap maya berikutnya, ruang kolaborasi 2 yang akan dilakukan pada tanggal 24. Itu akan presentasi hasil diskusi pada sesi 1. Demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dalam saya memandu atau memfasilitasi Bapak Ibu di tatap maya pertama ini. Saya lagi mohon maaf yang setulus-tulusnya. Untuk itu Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, kita foto bersama. Sebentar, saya buka dulu. Oke. Ya, ini sinyalnya sudah lebih baik sepertinya. Teman-teman sudah pada pulang, sedikit yang menggunakan sehingga sudah terlihat lebih banyak. Tadi hanya terlihat sedikit sekali. Oke. Yuk, berpos Bapak Ibu. Pak Lukman atau Pak Priyo mengambil foto. Yang mengarahkan gaya biasanya ibu-ibu muda ini. Kalau melihat wajahnya yang suka berpos ini Mbak Febri kayaknya nih. Oke, arahkan gaya, nanti Pak Priyo, Pak Lukman akan mengambil fotonya. Apa, Mbak Febri? Posnya apa ini? Posnya jempol mau, Pak. Oke, ya. Silahkan Pak Priyo ambil gambarnya. Pak Priyo monggo. Sudah Pak Priyo? Oke, terima kasih. Satu lagi, kayaknya kurang pas hanya sekali. Apa Bu? Semangat ya untuk pertemuan pertama, agar ke depan lebih semangat lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada seluruh calon guru penggerak hebat dari Purbalingga, kaki Gunung Slamet. Semoga di pertemuan pertama ini membawa energi positif ke depan, tidak ada satupun yang tertinggal. Amin. Terus lahir semua menjadi seorang guru penggerak. Kepada Pak Priyo, Pak Lukman sebagai pengajar praktik, dapat mendampingi Bapak Ibu di sekolah masing-masing nantinya sehingga tumbuh potensi sesuai dengan kodrat alam yang dimiliki. Demikian, mohon maaf dari saya lagi saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pulang, selamat beristirahat. Sehat selalu. Sehat juga Pak, sehat selalu, amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Sama. Terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu. Oke, Pak Priyo mau ngobrol dulu. Dibuka mic-nya Pak Priyo. Pak Lukman. Maaf tadi masuk mandan terlambat. Enggak apa-apa. Aku lupa kok. ada meet pertama ini. Enggak apa-apa. Mau kondangan. Saya buka, monggo teman-teman masuk semua. Oh iya, lupa. Dan tadi memang waktunya molor ya, yang harusnya mulai jam 1 karena saya minta perkenalan dulu sehingga efektif itu jam 1:30 baru mulai. Jadi Pak Priyo tidak terlambat.
Itu. Supaya kita lebih dekat aja dulu sih. Nah kalau tiba-tiba kita ke materi nanti belum ini dekat. Oh ya maaf, belum saya tutup rekamannya. Maaf, tak tutup dulu.